Setelah membunuh seekor kadal, belalang es ribuan tahun masih tidak puas. Bahkan berencana untuk menantang ular piton. Untuk membuktikan kekuatannya. Kemudian belalang es tiba-tiba meludahkan sutra beracun. Namun sayangnya ular piton dengan mudah menetralkannya. Kemudian menyemprotkan racun sebagai balasan. Belalang es tidak bisa menghindar dan terkena racun. Namun ia tetap berjuang sampai mati. Maka melepaskan dingin ribuan tahun yang terkumpul di dalam tubuhnya. Hanya dengan satu serangan. Membekukan ular piton dengan sekali pukul. Pemilik wanita ular piton pada saat itu melihat kejadian ini. Dengan segera ia datang dengan panik. Secara cepat ia menyiramkan bedak belerang ke belalang es ribuan tahun. Belalang es segera tergeletak tak berdaya di tanah. Kemudian ditelan oleh ular piton dengan satu tegukan. Namun, pada detik berikutnya, dia disiksa oleh dingin ribuan tahun hingga hampir mati. Demi membantu hewan peliharaan mengatasi racun dingin, wanita meletakkan pria yang baru saja ditangkapnya di tanah. Terlihat ular piton dengan cepat merayap masuk ke dalam pakaiannya. Berencana menelannya hidup-hidup. Namun, saat pemilik ular piton kembali ke rumah untuk berlatih, pria itu malah menggigit ular piton dengan ganas. Dengan aliran darah ular yang terus-menerus memasuki tubuhnya, pria itu mendapat keberuntungan dari bencana dan membangkitkan darah mulia. Namun karena kekuatan dalamnya terlalu kuat, sejak itu, pria itu tidak pernah bisa mengatasi, menyebabkan kultivasinya sulit untuk meningkat. Maka dia menggali keluar dantian 7 tingkat yang tidak berguna baginya, dan memberikannya kepada tunangan yang memiliki cacat dantian bawaan. Meskipun aku memiliki dantian 7 tingkat, namun aku tidak bisa berlatih. Kamu bisa berlatih, namun kamu lahir tanpa dantian. Sulit untuk maju. Ambil ini. Di tengah perasaan terharu tunangan, bersumpah untuk menikahinya di masa depan. Ketika dia mencapai kesempurnaan dalam latihannya dan menikah dengannya. Dan pria itu pun menjadi manusia biasa. Langkahnya sulit di keluarga. Dia diperintahkan oleh kepala keluarga untuk pergi ke Menara Pedang Putus. Menjalani penderitaan yang tak terbayangkan. Tanpa diduga, sepupunya ingin membunuhnya. Bahkan di bawah formasi petir 9 langit di Menara Pedang Putus. Dengan harapan menghancurkannya dengan kekuatan petir. Saat hidupnya terancam, pria itu teringat ayah kandungnya memberinya pedang sebelum meninggal. Dia ingin menggunakan pedang itu untuk menggantikan energi dalam tubuhnya. Tak disangka, pedang sakti itu hancur. Kekuatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba meningkat. Pedang-pedang tanpa tuan. Ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Seperti bintang jatuh melintasi langit. Berputar di sekitar Menara Pedang Putus. Kemudian berubah menjadi energi sejati dan menyatu dengannya. Namun ketika dia mencapai puncak pedang, tidak ada tanda-tanda terobosan dalam batasannya. Aku sudah mencapai level 990.000. Mengapa masih berada di tingkat terendah dalam kultivasi pedang? Apakah karena aku menggunakan pedang sebagai pusat kultivasi? Apa ini? Sepertinya masih ada yang lebih tinggi di luar sana. Sebelum aku memahami siapa pemilik mata ini, lebih baik tetap rendah hati, agar tidak menarik perhatian. Pria itu kembali menekan kekuatannya ke level terendah. Oleh karena itu, setelah dia keluar dari isolasi, tunangan tidak memenuhi janji. Malah merasa bahwa dirinya berbeda dari masa lalu. Terdapat perbedaan besar antara dia dan tunangan yang kultivasinya rendah. Tanpa ragu langsung memutuskan hubungan dengannya. 3 tahun yang lalu, di depan makam ayahku, aku memberikan kultivasiku padamu. Hanya karena itu kamu bisa menjadi seperti sekarang. Kamulah yang membuat janji 3 tahun itu. Apakah kamu benar-benar melupakan semuanya? Wanita tidak ingin banyak bicara. Mengeluarkan obat untuk merestrukturisasi kultivasi. Harus menetapkan batas dengan jelas dengannya. Dan sebagai ganti, semoga pria itu tidak akan mengganggu lagi di masa depan. Hanya karena dia sudah bertunangan dengan putra keluarga Shen. Tidak akan diadakan pernikahan besar. Bukankah karena janji Fang Suero? Saya bahkan mengorbankan dantian saya untuk membantu Anda menjadi wanita bangga langit. Malah dihianati olehmu seperti ini. Saya jadi penasaran. Ketika Anda mengetahui kebenaran tingkat kultivasi saya, bagaimana reaksi Anda akan menjadi? Tiga tahun telah berlalu. Tidak hanya tidak berhasil memperbaiki dantian, malah dihina dan ditinggalkan oleh wanita Fang. Karena Anda, keluarga Lin kami menjadi bahan tertawaan. HMPH, saya sudah bilang. Dia hanyalah orang bodoh yang bermimpi. Kakek, meskipun tanpa dia, saya masih bisa membawa keluarga Lin menjadi keluarga super. Karena tingkat kultivasi saya yang sebenarnya sudah. Kamu hanya sampah di tingkat kultivasi pedang tingkat 1. Kamu pikir kakek memberimu 3 tahun. Benarkah untuk memulihkan dantianmu? Ini semua karena janji Fang Suero. Namun janji ini, sekarang sudah tidak berarti apa-apa. Keluar dari keluarga Lin. Kakek, apakah Anda sungguh berpikiran seperti itu? Ya. Racun dingin di tubuh Nyonya semakin parah. Butuh pengobatan segera, atau nyawa akan terancam. Suatu hari nanti, kalian akan menyesali ketidakpedulian kalian sekarang. Seorang sampah dan sebotol obat, masih ingin membuat kita menyesal. Candaan membuatku menunggu sia-sia selama 3 tahun. Membuang-buang waktu. Where? Beberapa hari lagi adalah pertemuan pedang Changlan. Kamu harus mendapatkan peringkat yang baik, untuk menghormati keluarga Lin. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat racun dingin semakin parah dalam tubuh ibu, pria itu tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya cara sekarang,
Hanya obat dewa yang bisa menyelamatkan ibu. Dan untuk mendapatkan obat dewa, harus mengikuti pertemuan pedang yang diselenggarakan oleh beberapa aliran besar. Namun ibu terus melarang, menganggap pertemuan pedang sangat berbahaya. Anaknya pasti akan mati jika pergi. Maka dia ingin mengorbankan nyawanya untuk menghentikan anaknya, agar ibu tidak khawatir. Pria itu akhirnya setuju dengan cepat. Namun orang hanya tahu bahwa dia memiliki kultivasi yang rendah. Bagaimana mereka tahu bahwa dia telah mencapai puncak pedang? Hanya beberapa orang biasa yang mengikuti turnamen pedang. Baginya, tidak ada ancaman bagi nyawanya. Kali ini saya tidak hanya akan mengikuti turnamen pedang, masuk ke paviliun harta untuk mendapatkan bahan obat, dan membuat kejutan besar, membuat namanya terkenal di benua. Peserta pedang di atas 30 tahun tidak diizinkan mendaftar. Mereka yang belum mencapai level 10 dalam kultivasi pedang tidak diizinkan mendaftar. Mereka yang memenuhi syarat di atas dapat mengikuti uji coba untuk pembagian kelompok. Lin Xuan, kamu yang imut ini, berani juga ikut dalam turnamen pedang. Akademi Changlan bukan milik keluarga Lin. Mengapa saya tidak bisa datang? Saya bisa datang, saya punya alasan sendiri. Lin Kuei, 22 tahun, 4 tingkat dantian, level 29 dalam kultivasi pedang, 22 tahun, bahkan mencapai level 29 dalam kultivasi pedang. Masa depannya sangat cerah, begitu berbakat pada usia muda, masuk ke dalam 50 teratas, tidak ada masalah sama sekali. Lihatlah, Lin Xuan, kita, dari cabang kedua, adalah harapan keluarga Lin. Dan kalian bertiga dari keluarga panjang semuanya lucu. Banyak omong. Kau berani memukulku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, kau juga harus punya kemampuan untuk membunuhku. Mencari mati. Tunggu. Kau adalah Lin Xuan. Kau adalah putra mahkota. Dia adalah putra mahkota keluarga Shen, keluarga terkemuka di Jiuyou. Dan dia juga tunangan Suero. Oh, aku mengerti. Tapi aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Anak muda yang sombong. Kau ingin membunuhnya. Putra mahkota Shen. Dia hanya seorang lucu kecil tanpa dantian dan kultivasi. Tidak berhak sama sekali untuk ikut dalam kompetisi pedang. Kalau bukan karena larangan bertarung bagi peserta non-kompetisi, aku akan membunuhnya. Kekuatan pedangnya tidak cukup. Bagaimana jika aku meminjamkan 10 tingkat kepadanya? Dengan begitu, dia akan memenuhi syarat. Lucu kecil, cepatlah berterima kasih kepada putra mahkota Shen. Putra mahkota Shen begitu murah hati. Kalau begitu aku tidak diterima 0. Tapi apakah kau bisa menahannya? Itu bukan urusanku lagi. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada efek sama sekali? Bagaimana keadaan Pangeran Shen? Tidak ingin melepaskan pedang. Ingin mengganggu saya. Bagi tingkat kultivasi saya, pedangmu ini hanya seperti menyiram air biasa. Pangeran Shen, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana situasinya? Dia bahkan tidak memiliki dantian. Dia bahkan menghisap habis pedangku. Tidak apa-apa. Hanya meminjam pedang agak berlebihan. Hanya sedikit sombong. Begitu ya. Sekarang dia memiliki kualifikasi untuk berkompetisi. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, aku akan membunuhmu. Tenanglah. Aku pasti akan membuatnya mati tanpa bisa hidup lagi. Misteri, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Mengapa kamu terus mengganggu saya? Bahkan mengejarku sampai ke Akademi Changlan ini. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Kali ini saya hanya datang untuk mendapatkan reputasi. Tidak ada hubungannya denganmu. Mendapatkan reputasi. Sekarang kamu benar-benar semakin tidak menyadari diri sendiri. Baru saja Shen Aofeng memberimu sedikit pedang, hanya untuk membantumu lulus ujian. Secara adil membunuhmu. Jika kamu dalam masalah, ibumu akan bagaimana? Hidup dan mati sudah ditentukan. 20 tahun. Dan Tian tingkat 7. Sombong dan angkuh. Hanya dalam waktu sebulan, dia telah melakukan terobosan lagi. Kamu benar-benar telah berubah. Dan Tian tingkat 7 ini seperti ikan di air dalam tubuhnya. Maka biar aku tunjukkan padamu apa yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Fang Suero dari Akademi Changlan, 20 tahun. Dan Tian tingkat 7, tingkat 50 Raja Pedang. Hanya dalam 1 bulan, dia berhasil menembus lagi. Sepertinya, Dan Tian tingkat 7 begitu cocok baginya. Nyonya Fang Suero. Tidak heran dia salah satu murid terbaik Akademi Changlan. Jinwan melihat kehebatan kaisar pada masa lalu. Mencapai tingkat 50 Raja Pedang pada usia 20 tahun. Ini adalah bakat yang luar biasa. Ini membuat saya, yang baru mencapai tingkat 14 pedang pada usia 29 tahun, merasa malu.